Ya, ketemu lagi bareng aku Arini Hade. Ya, jadi seperti janji di sebelumnya, banyak masuk pertanyaan, kira-kira tips untuk lolos Banlit itu apa sih, Kak? Kak, spill dong kira-kira tipsnya apa aja. Nah, jadi hari ini aku pengen kasih ke teman-teman semua tips dan trik supaya proposal, skripsi, tesis atau disertasi teman-teman bisa lolos pendanaan. Ya, jadi di sini aku udah ngerangkum beberapa poin yang memang udah aku terapkan di pendanaan tahun 2019 kemarin. Yang pertama, teman-teman harus baca buku panduan Banlit secara detail yang terupdate. Nah, jadi setiap tahunnya itu setiap program Banlit itu punya buku panduannya masing-masing dan biasanya ada updatean atau tambahan atau dihapuskan, misalnya kayak di tahun aku kayak gitu. Ada beberapa yang ditambahkan dan di tahun berikutnya itu ada penambahan kembali. Nah, jadi buat teman-teman semua, buat teman-teman coba itu dibaca detail lagi, kira-kira informasi terupdate-nya itu apa aja, oke? Nah, yang kedua, cari tahu kira-kira subbab yang diminta itu apa aja. Nah, subbab yang diminta itu apa aja? Biasanya nggak semua materi itu masuk bank sentralan, itu masuk menjadi kategori pendanaan. Biasanya itu yang memang wajib kita bilang ya ke bank sentralan terkait tentang keuangan atau enggak tentang moneter. Nah, selebihnya detailnya gimana itu teman-teman bisa baca kembali, oke? Nah, yang selanjutnya adalah pilih bab yang memang sesuai dengan pilihan teman-teman semua, sesuai dengan kemampuan dan emang dari hati teman-teman. Jadi gini, jangan pernah memaksakan teman-teman ngerjain skripsi, tes atau disertasi karena yaudah deh biar lulus aja aku ambil tentang A misalnya gitu. Ternyata teman-teman nggak mampu nih gitu. Pada akhirnya kan percuma, sayang juga kalau sampai tidak terselesaikan seperti itu. Jadi yang memang misal kayak aku dulu, aku seneng nih moneter gitu ya, aku seneng moneter dan ternyata setelah aku cari tahu lebih lanjut, di dalam pedoman Banlit itu masuk kategori subbab yang moneter seperti itu. Lalu skripsi, tesis atau disertasi mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan kebijakan ekonomi nasional maupun internasional terhadap kebijakan ekonomi, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Jadi gimana caranya skripsi, tes atau disertasi yang teman-teman lakuin ini kira-kira gambarannya jelas, arahnya mau kemana, dan bisa menjadi tolak ukur Bank Indonesia Institute nantinya. Next, bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan tugas riset dan edukasi Bank Sentral. Jadi penelitian teman-teman ini diharapkan dapat menjadi pedoman, dapat menjadi referensi nantinya untuk Bank Sentral seperti itu, dan bisa bermanfaat buat keberlangsungan tugas dan kinerja dari Bank Sentral itu sendiri. Nah, lalu mampu memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan. Nah, di sini kan kita sebagai peneliti ya, sebagai peneliti yang diharapkan penelitian-penelitian kita ini bisa menjadi penunjang kinerja Bank Indonesia untuk ke arah yang lebih baik lagi. Nah, next apalagi? Nah, mampu menghasilkan teori atau cara pandang baru gitu. Jadi gini, biasanya kalau untuk S1 sendiri itu kita tidak diharuskan untuk buat teori baru, tapi seenggaknya bisa memberikan pandangan baru terhadap, misal ya tentang moneter aku dulu gitu, bisa memberikan pandangan baru terhadap kebijakan moneter ke depannya seperti itu. Next, nah teman-teman coba deh searching kira-kira skripsi, tesis atau disertasi teman-teman semua itu baru atau memang sudah pasaran seperti itu. Jadi dulu aku ambil judul skripsi yang untuk pendanaan itu ada beberapa judul. Yang pertama itu terkait tentang infrastruktur, lalu yang kedua itu terkait dengan
nilai tukar rupiah gitu. Nah, setelah aku cari tahu lebih detail kembali, ternyata materi judul yang kedua tentang nilai tukar rupiah itu memang udah banyak. Namun ada beberapa hal baru yang memang aku masukin biar lebih baru. Emang udah biasa, mungkin kedengarannya oh udah biasa kok nilai tukar rupiah gitu. Tapi kira-kira apa nih hal baru yang bisa kita jual ketika kita mengajuin skripsi kita, tesis atau disertasi yang nantinya akan didanain oleh Bank Sentral. Kira-kira apa sih hal baru yang bisa menjadi pemenang di penelitian kita, seperti itu. Lalu ada apa lagi? Nah, next itu adalah sering konsultasi deh ke dosen ke bank sentralan. Nah, jadi aku dulu kan ada beberapa judul gitu ya, ada beberapa judul yang pada akhirnya aku kerucutin kembali, menghasilkan 2 judul yang memang pengen aku fokusin. Nah, dari judul-judul ini aku coba konsultasiin. Ini belum ngambil tugas, belum ngambil SKS skripsi ya teman-teman. Aku baru ngambil mata kuliah aku baru ngambil mata kuliah yang memang baru belajar tentang pembuatan skripsi, bukan yang skripsinya kayak gitu. Nah, di situ aku konsultasi kira-kira skripsi dengan judul A, B, C seperti ini udah biasa nggak sih Bu? Gitu. Kira-kira apa nih yang harus aku dalemin lagi gitu, kira-kira yang menarik itu yang mana, seperti itu. Walaupun pada akhirnya keputusan itu di kalian, tapi seenggaknya nggak apa-apa, biar punya cara pandang baru aja, biar kalau dosen kita kan dia punya wawasan yang lebih dari kita, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, sering-sering aja konsultasi ke dosen teman-teman semua, nggak harus ke bank sentralan kok, boleh ke dosen lain juga. Oke, yang terakhir itu adalah yakin aja kalau memang skripsi, tesis atau disertasi teman-teman semua itu bisa menang, bisa terpilih menjadi proposal yang akan didanai oleh Bank Indonesia Institute, seperti itu. Karena gini deh, kalaupun udah bagus nih, kalaupun skripsi teman-teman udah bagus, tesis teman-teman udah bagus, atau disertasi teman-teman udah bagus, tapi teman-teman sendiri insecure, nggak yakin, jadinya kan hasilnya juga nggak maksimal ya. Jadi gimana caranya ketika kalian udah cobain poin pertama sampai poin terakhir yang tadi aku share, hal terakhir sebagai penutup adalah yakinin ke diri teman-teman semua kalau proposal yang teman-teman tulis itu pasti akan didanai, seperti itu. Karena ketika kita udah yakin, kinerja kita juga akan lebih maksimal lagi. Nah, mungkin teman-teman, nah untuk nextnya gimana lagi, nanti mungkin kita bisa sharing-sharing. Oke, mungkin sekian tips dan trik yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you udah nonton semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.